Inspirasi. Pendengar selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Cirebon pagi ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kembali kami hadirkan Dialog Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 23 Januari 2024. Topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini kaitannya tentang Kota Cirebon yang akan membangun Museum Topeng ya, yang tentunya tujuannya bisa mendorong kunjungan para wisatawan. Dan pendengar, pemerintah Kota Cirebon ini akan membangun museum yang menyimpan koleksi ratusan karakter topeng tradisional. Hal ini dilakukan dalam rangka pelestarian budaya sekaligus menambah destinasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tahun 2024 ini. Bagaimana konsep pembangunan dan juga realisasinya? Dan pastinya pendengar, kami ajak Anda juga untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Dan juga untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami RRI Cirebon, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Dan alhamdulillah pagi ini hadir tamu-tamu istimewa kita. Isma sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon, Bapak Agus Sukmanjaya SS. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam, wilujeng enjing, Mbak Risma, sehat? Alhamdulillah, Pak Kadis sehat terus ya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi kayaknya 2024 banyak yang harus direalisasiin ya Pak ya? Bismillah ya, ini kayaknya teman-teman juga semangat semua nih. Alhamdulillah. Pak Tony juga teman-teman yang lain. Bismillah lah insyaallah. Amin. Tahun 2004 pariwisata kita makin menggeliat gitu ya Pak Kadis ya. Insyaallah. Amin. Baik, selanjutnya ada Elang Ian Arifuddin, pegiat dan pemerhati topeng Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Elang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, sehat terus ya Elang ya. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Tony Arwibowo, SST Par Empar. Beliau adalah akademisi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi selalu. Masya Allah, luar biasa. Ya, sehat terus ya Pak ya. Amin, insya Allah. Baik, iya, dan pendengar langsung saja nih Isma ke Pak Kadis dulu nih. Siap. Mungkin kalau masyarakat kita yang aktif di sosial media, sering baca informasi, kabar untuk Kota Cirebon yang bakal punya museum topeng ini udah pada tahu. Tapi mungkin Bapak ada baiknya nih dikasih tahu lagi supaya lebih bersemangat begitu Pak masyarakat kita. Wah, akhirnya nih kalau ngomongin soal museum kan kayaknya Kota Cirebon tuh kayak kurang ya Pak ya untuk museumnya. Sangat kurang, bahkan pemerintah daerah belum punya di selama ini. Baik, jadi ini kayak pencetus gitu ya Pak Kadis ya. Bismillah. Amin. Ya, jadi Mbak Risma memang kalau kita melihat program prioritas dari pemerintah daerah Kota Cirebon tahun 2024 ini membawa buat kami pelaksana di lapangan, membawa energi yang
membuat kita lebih semangat karena memang salah satu dari 7 program prioritas pemerintah daerah di masa transisi ini di tahun 2024 adalah pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai sejarah. Nah, kalau kita bicara Kota Cirebon, kita tahu potensi yang kita miliki ini sangat luar biasa ya. Artinya bagaimana kita punya 61 cagar budaya, kita punya 42 objek diduga cagar budaya, kita punya 20 warisan budaya tak benda yang sudah ber-SK provinsi maupun kementerian. Tahun ini kita mengusulkan lagi 12 objek diduga warisan budaya tak benda. Di samping karya budaya yang tidak terhitung ya. Nah, artinya sebetulnya ini sebenarnya modal yang kita miliki. Karena kalau kita berintrospeksi, kita minim sumber daya alam. Ya, tidak seperti daerah lain mungkin ya. Kuningan misalnya gitu. Kuningan ya, itu kan dari sisi luasan luar biasa, kemudian punya gunung, punya lembah, punya sungai, punya danau ya. Dan kita ada sedikit lah mungkin garis pantai, tapi ya kayaknya kurang untuk mengimplementasikan dari niat kita menjadi kota pariwisata. Semua kita ikhtiarkan, termasuk ini sebetulnya kekayaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kekayaan sejarah, budaya, religi. Nah, ini modal kita. Dan salah satu, alhamdulillah kami juga didukung oleh pimpinan Pak PJ Wali Kota, PJ Sekda, dan seluruh stakeholder. Hari ini 2024 mimpi kita semua gitu ya. Mudah-mudahan kita punya 5 destinasi baru nih. Amin. Salah satunya ini. Salah satunya adalah Topeng ya. Nah, ini untuk Topeng juga ya ngobrolan kita nih saya dengan Kang Ian. Jadi sepertinya apa sih yang bisa kita angkat menjadi trigger ya untuk pemajuan kebudayaan. Saya dapat cerita bahwa salah satu karya budaya itu wayang wong Cirebon itu beda dengan daerah lain. Nanti Mama Ian akan cerita. Tapi yang bikin kami miris adalah ternyata wayang wong Topeng, wayang wong Cirebon ini adanya di Museum Solo. Oke, baik. Ya. Miris kan, Pak? Tahun kemarin kami melihat juga salah satu karya budaya gamelan Kiai Megamendung adanya di Museum Sono Budoyo Jogja. Bisa ke sana ya, Pak? Ya mungkin dulu hubungan diplomatik antar keraton lah ya. Bahwa Cirebon itu kaya sehingga saya nggak tahu dihibahkan atau dihadiahkan ke keraton yang lain di Jogja maupun di Solo. Apapun itulah, itu cerita masa lalu. Nah, justru cerita masa depannya yang harus kita siapkan. Bagaimana anak-anak kita punya kebanggaan terkait dengan kekayaan budaya yang ada. Nah, jadi kami juga tidak membangun baru gedungnya. Kita memanfaatkan salah satu cagar budaya yang kita miliki, kebanggaan kita. Gedung Balai Kota yang mungkin kalau secara fungsi untuk perkantorannya kan sudah ada di Gedung Setda yang di belakang ya kan. Jadi di depan itu lebih untuk penerimaan tamu, seremoni. Nah, kita akan coba optimalkan sebagian ruangan itu akan kita gunakan untuk menampilkan salah satu kekayaan budaya Cirebon, yaitu topeng wayang wong Cirebon.
Waduh, jadi nanti gedung balai kota ini bisa dibilang bakal disulap gitu ya Pak Insya Allah. Kades ya. Bismillah, insya Allah. Jadi miniaturnya kota Cirebon gitu ya di awal. Jadi oh ini nih gambaran kota Cirebon gitu. Buat Salah pemantik, satunya. sebetulnya kita pengen setidaknya Cirebon punya lebih dari 10 museum ya kalau tematik, karena banyak sekali. Kita mau cerita apa? Cerita naskah kuno kita banyak, mau cerita kesenian, Iya. kesenian pun turunannya mau apa, mau sintren, Iya. Oke. mau apa namanya, tarli, Iya. ya kan? Itu kan sangat identik dengan Cirebon ya. Jadi Iya. banyak. Baik. Ya baik. minimal Bismillah kita mulai hari ini, tahun ini dengan titik sentralnya dari gedung pemerintahan. Baik, baik. Isma jadi Mohon penasaran. doanya, siap. Amin pastinya Pak Kades. Isma ke Elang Ian nih. Ini Siap. pastinya kita pengen tahu nih Elang, dari sekian banyak begitu kan tradisi yang ada di Kota Cirebon, kenapa kemudian yang dipilih topeng wayang uwong? Yang kayaknya kalau misalnya kita tanya sama Gen Z, ini banyak yang nggak tahu ya Pak Kades ya? Iya, pasti. Pasti banyak yang nggak tahu tentang wayang uwongnya punya Cirebon. Ya. Gimana nih Elang? Untuk tren saat ini memang topeng tidak bisa terelakkan, karena dulu tahun 90-an saya sangat miris, sedih, karena ketika itu orang tua saya sering bawa misi kesenian ke luar negeri, ke Australia, Amerika, Eropa, Jepang. Tapi yang dilakukan oleh orang tua saya hanya dari sentra-sentra yang dari desa. Ya ambil. Saya ngobrol dengan Elang Heri waktu itu, Elang Tommy. Kalau seperti adanya, cepat lambat Kota Cirebon akan tidak punya penari topeng. Ya, Gimana caranya? baik. Ayo kita nyantri. Nyantri Mbak, Jumat, Sabtu, Minggu ke Selangit, Jumat, Sabtu, Minggu Selangit. Baik. Dari mulai gamelan, Iya. 5 wanda ya, dari Panji, Samba, Rumyang, Temenggung sampai Kelana. Begitu juga tariannya. Sudah khatam semua, kita share ke Cirebonan, sentralnya situ. Baik. Dan gratis. Wow. Tidak berbayar sepeser pun, karena ambisi saya biar masif. Ya gimana caranya? Gratis. Oke. Lingkungan sekitar dulu berkembang, dan sekarang pun berbayar hanya Rp50.000 satu bulan, baik. seminggu 2 kali. Untuk Teori latihan, untuk pelatihan. Teori hari Senin, nanti praktek hari Minggu dengan live gamelan. 50.000 saja. Ya Jadi, Allah. artinya kita masih tetap yakin, percaya bahwa ini topeng menjadi ikon Cirebon yang kelak sampai akhir zaman harus ada. Apalagi saya senang sekali mendengar Pak Kadis punya ide gagasan bahwa gedung balai kota akan menjadi museum topeng. Wah, ini saya patut support dan tetap semangat, bagus. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Salam filosofinya apa sih Mama Elang, kalau misalnya kita pengen tahu nih, apa sih yang kami begitu masyarakat Cirebon khususnya, Yap. apa yang bisa kita ambil pelajaran dari topeng wayang wong ini? Topeng wayang uwong jelas beda dengan yang lain, karena ya itu tadi bagus sudah bilang bahwa kalau yang di lain tempat di Jogja, Solo, bahkan Pasundan itu tidak menggunakan topeng, hanya menggunakan alat rias. Nah, filosofi ini memang kesenian kita ini ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Erat akidah Pelariasan. dengan keagama Iya. berarti. Masya Allah. Jenis kesenian ini diciptakan oleh wali. Oke. Tentunya pasti ada kaitannya dengan media syiar. Nah, kenapa masih menggunakan topeng? Berarti jati diri kita itu masih ditutupi. Berokan juga sama, wayang juga sama kita. Tapi kalau sudah datang di Tayuban itu kita menari. Kalau Tayuban bedanya dengan topeng atau jenis kesenian yang lain. Penari itu tidak mengikuti komando dari kendang. Ya, kendang justru mengikuti penari. Artinya ya sudah tidak ada sekat. Saya adalah saya. Artinya sudah manunggaling kaula Gusti. Kalau itu masih ada sekat, masih tutup siapa sih di dalam ini? Ya, di wayang juga siapa di dalam, dalangnya siapa? Gitu. Waduh. Tapi kalau di Tayuban, ya saya adalah saya. Ngawiji manunggaling kaula Gusti. Ya Allah, berarti ini Di memang Cirebon itu udah ilmunya sampai ke tinggi ya. Lumayan ya. Oke, baik. Dari jumlah yang kita kenal aja 5 wanda itu udah rukun Islam banget tuh. Bahkan fase kehidupan manusia dari topeng Panji, bayi, Samba, balita, Rumyang, remaja, dewasa, Tumenggung, klimaks kehidupan manusia yaitu menjadi seorang leader atau menjadi seorang raja, yaitu Kelana.
Masya Allah. Ya, rajanya tentunya raja yang bijak, Mbak, bukan raja yang sekarepe dewek. Nanti bisa seperti Mega Mendung ya, bisa memberikan efek yang dingin, bisa memberikan manfaat. Nanti tentu ada barokah turun menjadi hujan. Filosofinya luar biasa nih ya. Baik, ini kayaknya Gen Z harus kita semua nih ya, nggak cuma Gen Z, harus banyak belajar nih ya. Baik, terima kasih nih. Selanjutnya Isma ke Pak Tony nih. Pak Tony, ini melihat fenomena yang terjadi saat ini, Cirebon punya gebrakan baru, bikin museum. Pandangan Pak Tony sendiri sebagai akademisi pariwisata nih seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi Pak Agus. Pagi Pak Agus. Selamat pagi, Pagi selamat juga, pagi Pak Tommy. semuanya untuk pendengar RRI. Jadi saya selaku akademisi merasa bangga, Pak. Amin. Pak, kenapa? Karena ada Pak Agus di belakang yang menginisiasi. Barakallah. Dia itu orangnya kreatif sekali. Saya sering diajak kemana-mana gitu kan untuk mempromosikan hal ini. Termasuk juga mahasiswa kami diikut sertakan di dalam kegiatan pariwisata Kota Cirebon. Amin. Apalagi ini inisiasinya berbentuk pelestarian budaya, Betul. berbentuk museum topeng. Ya. Itu tidak main-main menurut saya. Ya. Itu sebagai salah satu atraksi wisata yang sifatnya bisa apa? Yang pertama itu bisa sebagai pengetahuan Jelas. dan juga edukasi. Apalagi yang tadi Mbak sampaikan, Iya. Gen Z ini nggak tahu nih topeng ini maknanya apa, Iya. artinya apa. Artinya Betul. di situ kita bisa memberikan suatu edukasi, pengetahuan kepada teman-teman milenial supaya beliau-beliau itu apa? Bangga Ya. dengan apa? Dengan budayanya. Ya. Masyarakat yang bangga dengan budayanya itulah yang bisa apa namanya? Memberikan suatu perhatian yang khusus terhadap budayanya. Yang kedua, kalau kita membuat sebuah museum topeng, paling tidak harus ada hiburan dan atraksinya, Iya, Pak. jelas. Supaya apa? Supaya ini menarik nih. Oke. Ya, kadang-kadang kalau kita masuk, mohon maaf, ke museum apapun itu kayaknya kok klasik banget ya. Nah, itu Pak, betul Pak. Betul nggak? Kalau kita ngomongin soal museum tuh, apalagi mohon maaf ya Pak, untuk anak-anak muda sekarang kayak satu hal yang ini mah buat orang tua gitu. Jadulnya. Iya, jadul gitu. Nah, gimana tuh Pak Tony menyikapi biar museum ini kelihatannya memang satu hal yang orang tuh kayak anak-anak sekarang gitu terutama udah kayak mau nonton konser musik gitu. Semangatnya ke situ. Ya. Itu Mbak, itu yang harus kita bangun. Oke. Supaya apa? Pelestarian tadi tentang topeng itu sampai ke kaum milenial. Nah, bagaimana nih kita menarik mereka untuk bisa datang ke museum topeng? Yang pertama, harus ada namanya activity, Pak. Ya. Bukan hanya mereka Kegiatan. datang, melihat, mendengar. Mohon maaf, kadang-kadang tuh kita datang tuh cuma mendengarkan guide saja bicara. Tetapi kita harus interaktif sebagai seorang kesempatan. pengunjung wisatawan yang dalam bentuk apa? Mungkin nanti mereka diajarin tadi yang Elang sampaikan. Siap. Harus ada membuat topeng. Ya, Saya ingat betul. sekali di bawah Elang Ian ke RW 02. Siap. Baik. Ada pelatihan pembuatan topeng. Topeng. Itu bisa dilakukan di sana. Artinya mereka langsung doing something di Interaksi. museum topeng itu sendiri. Oke. Termasuk juga ada sebuah audio visual Iya. yang kira-kira memberikan suatu apa ya namanya Edukasi. edukasi yang sangat bagus. Mungkin bukan hanya yang sifatnya formal, mungkin juga bisa Ya. di sebuah dikartunisasikan Iya. yang kira-kira diselarasan dengan keinginan kaum milenial sehingga mereka bisa datang ke Oke. museum topeng, apalagi menggunakan gedung lamanya Iya. Balai Balai Kota. Kota, Itu ya. punya nilai sejarah yang sangat tinggi Luar sekali. biasa. Artinya tamu-tamu yang datang juga nanti bisa apa? Mempromosikan. Iya. Ini loh, Kota Cirebon yang menginisiasi gedung lama, gedung yang dulunya digunakan wali kota dijadikan sebagai museum. Ya. Itu yang harus kita bangga sebagai orang Cirebon. Siap. Terima kasih Pak Agus Siap. yang Barakallah. berkoordinasi kali itu. Terima kasih sekali. Siap. Baik, Bapak-bapak kita istirahat dulu sebentar. Dan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Anda bisa pergunakan line telepon di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 081324951935. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung berkirim chatnya di sana. Dan untuk Anda pemirsa setia channel YouTube kami RRI Cirebon bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Tetap bersama kami, Dialog Cirebon Pagi akan kembali selepas yang berikut ini. Halo, Iya, halo? apa betul ini dengan Ibu Diana? Bukan. Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya? Ini sama pacarnya. Ada apa ya? Tolong ya Mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih. Ah, maaf, Mbak.
Dulu emang Diana pacar saya, sekarang sudah putus, nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Visi Indonesia Adil Makmur untuk semua, dan salah satu misinya mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Partai pendukung Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Profil partai peserta pemilu. Nomor urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008. Ketua Umum, Prabowo Subianto. Visi, menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Dan misi, salah satunya, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Partai peserta pemilu. Nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dibentuk pada tanggal 23 Juli tahun 1998. Ketua Umum, Muhaimin Iskandar, dengan visi, salah satunya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan misi, salah satunya di bidang ekonomi, yaitu menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini mengetengahkan tema Kota Cirebon yang akan membangun Museum Topeng Wayang Uwong yang tentunya harapan kita semua ini bisa mendongkrak wisata yang ada di Kota Cirebon ya. Dan masih bersama Pak Agus Sukmanjaya SS, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon, Elang Ian Arifuddin, pegiat dan pemerhati Topeng Cirebon, serta Pak Tony Ariwibowo, SST Par Empar, Akademisi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Dan pendengar, kembali Isma Sapa untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Bapak-bapak kita sapa dulu ya. Ada Bu Ani di Tuparef. Assalamualaikum narasumber yang saya hormati. Senang sekali mendengar kalau Cirebon bakal punya museum. Yang mungkin jadi pertanyaan, nanti museumnya berbayar atau tidak, Pak? Dan ini sebenarnya sudah ada atau belum? Terima kasih. Wah, baru menyimak nih kayaknya Bu Ani ya. Baik, Pak Kadis mungkin bisa dijawab apa yang disampaikan oleh Bu Ani di Tuparef. Terima kasih Bu Ani sekali lagi. Iya, terima kasih Bu Ani. Sebenarnya kalau museum ya, museum di Cirebon ini sebenarnya sudah ada beberapa. Contoh misalnya di Keraton ya, Keraton Kasepuhan sudah ada, kemudian di Kanoman juga sudah ada, di Kacirebonan. Cuma memang untuk museum yang dikelola oleh pemerintah daerah sendiri memang belum ada. Makanya ini mungkin jadi yang pertama untuk Pemda punya dan mengelola sebuah museum. Mungkin bukan sebuah ya, beberapa buah ke depannya kan. Amin. Dan tentu kalau secara karakteristik atau persyaratan terkait dengan museum sebetulnya panjang, Mbak. Sangat panjang prosesnya. Tapi justru kita mulai dari action implementasi dulu di lapangan. Nanti regulasinya menyusul. Karena memang ketika bicara tentang museum,
peran pemerintah provinsi, peran kementerian itu juga sangat besar, Pak. Tapi apapun itu nanti kita tempuh ya regulasinya, tahapannya. Yang terpenting adalah kita do something di lapangan dulu, karena berwacana terus ya nantinya nggak akan pernah jadi gitu. Kalau saya lebih baik kita punya bangunan yang bisa kita gunakan untuk jadi museum, apalagi bangunan ini bangunan bersejarah juga, balai kota gitu, ya kan, simbol dari pemerintah daerah. Kemudian kita punya materi untuk ditampilkan, diselamatkan, diwariskan, kita mainkan itu dulu. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, mungkin pada saat awal mungkin ini lebih ke kita buka untuk umum sehingga orang bisa lebih mengenal. Dan tadi PR besarnya yang Pak Tony sampaikan, bagaimana kemudian museum itu bukan cuma hanya bisa dilihat, tapi bagaimana juga bisa do something lagi, ya kan? Ada atraksi di dalamnya, ada literasi di dalamnya, ada sesuatu yang dibawa juga. Nah, ini PR kita bersama, tentunya Pak Tony, bagaimana nanti peran seniman, budayawan, peran akademisi, peran media, peran komunitas, masyarakat, kita menjadi sebuah kekuatan satu yang besar gitu kan. Nah, kita coba create seperti apa konsepnya. Tapi yang pasti kami sudah melangkah ke arah sana. Kemarin izin Mama Yan, staf kami juga sudah ketemu dengan beberapa pengrajin yang ada di Selangit. Baik. Ya, insya Allah lah ya, kita punya momentum hari jadi Cirebon nanti tanggal 8 Juli. Kita akan launchingin menjadi museum. Meskipun belum sempurna, tapi kita bisa mulai menggunakan momentum itu. Demikian. Baik, jadi memang nanti momentumnya kalau kita bilang kayak dipas-pasin gitu ya Pak Kadis ya, sama hari lainnya. harus dipas-pasin karena bicara tentang hari jadi tahun ini juga sebuah momentum yang pertama setelah kita mohon maaf selama bertahun-tahun kami pemerintah daerah ini selalu dikritisi ketika peringatan hari jadi Cirebon, karena konon katanya walau alam, kalau saya sendiri bukan sejarawan ya, ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Alhamdulillah 2 tahun proses kita dari 2022 sampai 2023 kita diskusi, kita seminar, kita dialog, sampai kepada sebuah fase di mana lembaga legislatif kita menyetujui di dalam sebuah sidang paripurna DPRD tanggal 29 Desember 2023 kemarin. Hari jadi Cirebon kita ini sudah punya perda baru. Tanggalnya tetap sama, bulannya tetap sama, 1 Muharram. Cuma mungkin tahunnya berkurang ketuaan. Kalau yang kemarin. Jadi setelah melalui kajian dan lain sebagainya, maka di tahun 2024 Masehi, kalau Hijriahnya 46. Oh, 46 ya. Kalau nanti Juli itu akan ulang tahun kita yang ke 597. Jadi kalau hitungannya adalah tahun 1446 Hijriah dikurangi peristiwa Babad Alas itu 849 Hijriah, maka akan ketemu di 597 tahun untuk 2024 ini. Baik, secara nggak langsung berarti usianya berkurang ya? Berkurang. Jadi lebih muda ya Pak Kadis ya? Masya Allah. Ini fakta yang memang harus kita sampaikan ke publik, kita luruskan. Jadi tahun ini insya Allah tahun pertama, mudah-mudahan sudah sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Amin. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita sapa bapak-bapak, ada Bu Reni di Plumbon ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Isma dan bapak-bapak narasumber. Pagi. Ini
kabar gembira nih Mbak Isma ya. Iya. Kota Cirebon akan membangun sebuah museum topeng Uwong ya. Yang saya tahu kan selama ini kesenian di Cirebon tuh topeng, tari topeng, sintren gitu kan, lukisan kaca. Nah ini baru nih eksklusif gitu. Ingin segera melihat, jadinya kayaknya penasaran. Pertanyaannya gini Pak, berapa jumlah topeng yang mungkin nanti akan disimpan atau dipamerkan di museum tersebut? Kemudian adakah pemandunya ketika nanti para pengunjung itu datang ke sana, mungkin ingin penjelasan atau gimana? Yang berikutnya ketika memasuki ke sana, apakah ada pertunjukan lain gitu, misalnya tari topeng yang Cirebon asli di dalam gedung tersebut. Kemudian nanti waktunya itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, dan kira-kira selesainya nih berapa lama nih Pak untuk pembangunan sebuah museum. Itu aja pertanyaannya. Sukses selalu buat Bapak semuanya. Tentunya kami warga Cirebon ikut bangga dan senang dengan berita tersebut. Sukses. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bu Reni mau bawa rombongan nih Pak. Udah siap-siap dari sekarang soalnya kan. Baik. Iya, ini Isma ke Elagian dulu deh. Ini untuk ngomongin soal berapa banyak topeng. Ada pembicaraan nggak nih sama Pak Kadis? Targetnya satu musim itu berapa topeng? Terus seperti apa begitu? Ya, untuk fase awal saya sudah sampaikan ke Pak Kadis untuk 150 dulu Mbak, 150 karakter itu yang akan, itu sudah menjadi standar untuk bisa menampilkan beberapa lakon wayang Uwong. Dan insya Allah untuk proses pembuatannya kita split menjadi 5 pengrajin Mbak. Jadi sesuai target Pak Kadis insya Allah Juli. Insya Allah kalau 30 per pengrajin dikali 5 kan 150. Insya Allah 30 bisa. Amin, amin. Tapi lumayan satu pengrajin 30 ya Pak. Ya, betul. Handmade ya. Handmade. Jadi, ya dari kayu tertentu. Kemudian setiap pengrajin punya kualifikasi masing-masing. Baik. Ada yang memang dia spesialisasi di kalau saya dengar ya di peran antagonisnya gitu kan, ada yang di peran yang baik-baiknya, karena tingkat kesulitan pun ternyata berbeda-beda ya. Nah itu kami baru mengenal. Jadi tadi target kita di Juli insya Allah 150 dulu. Cukup banyak ya Pak ya. Banyak. Satu pengrajin 30. Luar biasa loh. Itu biasanya kalau satu pengrajin satu topeng itu berapa lama biasanya Lang? Ya kalau untuk kondisi biasa. Ya normal itu satu topeng 1 minggu. Waduh. Ya. Berarti bener-bener ya. Terus saya teliti gitu, harus teliti banget ya. Oke, baik. Nah ini ada pemandunya katanya Pak Kadis nanti? Kami siapkan. Oke, siap. Ini paralel, artinya memang kami juga sudah siapkan nanti kalau kami istilahnya adalah juru pelihara, nanti yang akan mengurus museum ini, pemeliharaannya, termasuk kita akan fungsikan juga menjadi guide ya, jadi tour guide. Kita siapkan satu paket. Untungnya memang kita berbagi tugas nih. Kemarin saya sudah lapor Pak Wali Kota, Pak Sekda, PJ ya. Artinya untuk bangunan sendiri, infrastruktur ini adalah tugas dari Sekretariat Daerah beresinnya. Karena anggaran kami tidak cukup sampai ke sana. Kami menyiapkan materinya. Nah, nanti apakah nanti ada atraksi dan lain sebagainya? Insya Allah ya. Artinya Mbak Lisma bisa melihat wajah kami ini yang semangat gitu ya. Amin. Tentu semua juga akan ikut andil menjadi bagian dari kebanggaan kita lah terhadap budaya Cirebon. Amin. Nanti kami akan banyak disupport dari teman-teman. Amin, amin. Dan ini jam operasionalnya katanya Pak Kadis? Jam operasional kalau sementara ini memang di hari kerja itu sesuai dengan jam kerja ya, karena memang masih ada di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi kita juga nanti akan buka di hari-hari libur. Baik. Ya.
Oke, jadi insya Allah nanti setiap hari bakal buka gitu ya Pak Kades ya. Oke, baik. Ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Yadi di Pancalang. Selamat pagi Bapak narasumber yang saya hormati. Saya ingin bertanya kenapa lebih dulu mementingkan membangun museum, bukankah sebaliknya kalau Cirebon kita tahu ini lautnya yang mungkin lebih bisa diperkenalkan, atau mungkin juga lebih banyak diadakan festival-festival. Baik, terima kasih Pak Yadi untuk masukannya. Isma ke Pak Tony nih. Pak Tony, kalau kita ngomongin soal maunya masyarakat kan memang banyak ya. Punya keinginannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita bicara ini apa yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi, ini apakah memang kalau kita lihat dengan apa yang dipunya sama Cirebon, ini sebenarnya potensi wisata apa aja sih yang bisa banget ditonjolin begitu? Selain museum pastinya. Ya. Terima kasih Pak Yadi atas pertanyaannya. Memang Cirebon itu punya pantai, tapi garis pantainya tidak panjang, itu Pak ya. Artinya Pak terbatas. Tapi kalau kita melihat budaya kota Cirebon itu sangat luar biasa. Coba Pak Yadi bayangkan. Kota Cirebon yang kecil cuma 700 sekian kilometer kalau nggak salah, itu memiliki 3 keraton, 4 termasuk salah satunya apa namanya? Lagi Keprabonan. Di sini di 4 ini pasti memiliki suatu kekayaan yang merupakan hasil cipta karsa manusia yang berbentuk seni dan budaya itu sangat banyak sekali. Artinya itu sebagai salah satu manpower kita untuk apa? Untuk menjaring jumlah kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Sekaligus apa? Sekaligus juga kita melestarikan budaya tersebut. Apalagi dengan adanya Museum Topeng yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, itu saya sangat setuju sekali. Artinya apa? Kita bisa mengedukasi kaum milenial yang mungkin sudah mulai luntur, mungkin sudah lupa tentang adanya budaya topeng Cirebon ini sendiri. Sedangkan laut ya nanti sebagai pendukung seperti itu. Itu kalau menurut saya dari segi pengamatan saya, persepsi saya gitu. Mungkin itu Pak Yadi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Nih selanjutnya juga ada Mas Randi yang bergabung di live chat YouTube kita. Nggak kebayang kerennya sih Bapak-bapak. Terima kasih banyak sebelumnya dan semoga lokasinya strategis biar turis banyak yang datang ya Pak. Dan jangan lupa juga ada festivalnya Pak biar rame. Oh bener berarti pada pengen ada festival Pak Kadis. Iya. Dan Pak Hendra juga nih, semoga Museum Topeng bisa seperti Museum Sono Budaya yang ada di Jogja, modern dan menarik untuk milenial berkunjung. Begitupun Mbak Anindya, terima kasih. Masya Allah, semangat Elang Ian dan juga timnya. Pasti keren hasilnya, nggak sabar untuk ngelihat. Sabar, Juli soalnya ya. Gak bisa sekarang ya Pak Kadis ya. Nah ini menarik, ada 2 pendengar kita yang mengatakan ada festival Pak Kadis. Tadi kan disampaikan ada 5 rencana di 2024. Boleh dibocorin dong selain museum, apakah 4 diantaranya ini festival Pak Kadis atau apa nih? Iya, di luar festival. Festival itu sebenarnya karena kita bicara tadi temanya topeng ya, kita fokus ke topeng. Jadi sebenarnya di tahun 2024 ini kami memaknai sebagai sebuah momentum untuk bisa kita kebangkitan pariwisata Cirebon. Baik. Ya, saya bicara Cirebon itu tidak hanya kota lah, tapi ini bagian dari Cirebon Raya, ada kabupaten, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Ya, karena kalau kami dari sisi mungkin pariwisata ya, Pak Tony, kalau jualan cuma kota mungkin sehari selesai ya Pak ya. Maka potensi yang ada di Cirebon Raya ini kan luar biasa lah. Dan kita akan sudah sepakat bahwa kita akan menjadi sebuah kekuatan besar yang namanya Cirebon Raya. Festival insya Allah di hari jadi Cirebon itu nanti range tanggal 1 sampai dengan 9 Juli kami sudah menyiapkan sebuah konsep yang namanya Pekan Kebudayaan Cirebon. Di dalamnya ada festival kuliner. Festival kuliner ini kita juga tahu bahwa kuliner Cirebon juga luar biasa. Pastinya Pak Kadis. Dan sebenarnya mimpi kami bukan cuma level kota ya. Kemarin kami sudah berdiskusi dengan salah satu
pengelola MAES yang biasa dia handling untuk kegiatan di kementerian maupun di luar negeri, sedang diikhtiarkan ini adalah Festival Kuliner Nusantara. Ya, kita akan coba dengan Kementerian Kebudayaan, dengan Kemenparekraf maupun Kementerian Perdagangan, kita ingin Cirebon juga mendapatkan support dari pemerintah pusat untuk menjadi alternatif di Jawa Barat, bukan cuma ke Bandung dan ke Bogor, ya kan? Karena semua kemudahan ada di Cirebon. Siap. Kemudian kita bikin juga Festival Purnama, sedang juga kita diskusikan persiapannya bagaimana. Kita punya salah satu cagar budaya yang namanya Taman Air Gua Sunyaragi. Di sana sudah ada stage, sudah ada amphitheaternya juga, ada agenda rutin. Mungkin kami rencanakan baru setahun ini 3 kali, jadi di dalam bulan purnama, tapi ini rangkaian karena festival. Mungkin pagi sampai sore itu ada workshop gitu kan. Malamnya kita akan tampilkan seni dan budaya Cirebon. Tapi kita arahkan memang harus sudah mulai berbayar. Ya kan? Siap. Setuju itu Pak Kades. Ya harus dong. Ya, harus. Jangan sampai artinya gini. Ini juga menjadi sebuah trigger buat teman-teman seniman budayawan bagaimana membuat karya yang memang layak untuk ditonton gitu. Betul, kan. Setuju Pak Kades. Baik, selanjutnya kita sapa juga ada Pak Wildan di Kesambi. Assalamualaikum, selamat pagi narasumber semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Saya sebagai masyarakat awam ini kurang paham tentang wayang wong Cirebon. Yang saya tahu kalau ngomongin soal topeng itu tari topeng. Apakah memang ada kaitannya dengan tari topeng atau ini memang berbeda? Waduh, ini Elang nih yang harus jawab nih ya. Iya, kalau masyarakat kita pasti kalau ngomongin soal topeng tahunya tari topeng gitu kan Elang? Identik ya. Iya, sebetulnya ini masih ada kaitan benang merah dengan sejarah tari topeng, karena tari topeng kecil itu namanya yang 5 wanda tadi. Ada Samba, Rumyang, Panji, Tumenggung, Kelana. Tapi ada topeng babakan dan topeng gede. Nah, itu namanya topeng wayang uwong. Tetap kita menari, memainkan karakter si wayang itu dengan topeng. Jadi bedanya wayang uwong Cirebon dengan wayang uwong Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di sana dialog langsung karena dia tidak menggunakan topeng, hanya riasan saja. Tapi kalau di Cirebon pakai topeng. Kalau dia dialog ya topeng akan jatuh. Iya, lepas ya. Ada dalangnya. Dalangnya dalang trek-tek namanya. Jadi pemain wayang itu hanya gerak tangan saja. Yang ngomong nanti ada dalangnya tersendiri. Oke, jadi tetap harus ada dalangnya gitu dalangnya. Ya. Jadi ini memang beda konsepnya sama ketoprak yang kita lihat gitu ya, seperti di Jawa gitu. Dan mohon maaf Mbak Alis, artinya topeng wayang uwong ini atau wayang uwong ini tidak masuk dalam genre wayang. Tapi masuknya genre tari. Wah, unik lagi di sini ya. Karena saya kan di Pepadi, Persatuan Pedalang Indonesia, khusus ngurusin wayang. Ternyata wayang uwong tidak masuk ke dalam genre wayang. Jadi di luar itu hanya sendera tari, bukan wayang. Waduh. Itu. Ini sepertinya harus dibedah habis ya Pak Kades. Baik, selanjutnya ada Pak Iskandar di Pleret. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi ini bicara soal budaya, karena menurut saya budaya itu harus sering digaungkan Pak, karena kayaknya anak sekarang lebih senang budaya asing daripada budaya lokalnya. Terutama untuk wayang uwong yang jujur saya sendiri sebagai orang Cirebon asli baru denger. Ada nggak kemudian ke depan ini wayang uwong akan ditampilkan dan dibuka untuk umum? Kalau boleh gratis katanya Pak. Ya, gimana ini? Ada. Ruang untuk gratisnya pasti ada. Oke, siap. Nanti insya Allah mungkin nanti saya coba koordinasi dengan Mama Ian. Kita punya sebenarnya tempat ya malam mingguan di Balai Kota. Itu gratis memang. Nanti satu waktu ya. Tapi pastinya setelah Lebaran, karena malam mingguan di tahun 2024 ini kita mulai malam minggu kemarin. Yang kedua nanti tanggal 27, setelah itu karena pemilu ya, kita istirahat dulu ya. Masuk ke bulan puasa, kita mulai lagi April. Insya Allah nanti April, Mei mungkin
kami akan coba tampilkan wayang wong ya di depan Balai Kota. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya juga ini ada Mamah Indah di GSP. Selamat pagi narasumber yang saya hormati. Menarik perbincangan kita pagi ini. Saya ingin memberi masukan. Boleh tidak kemudian Cirebon itu kayak Jogja punya isi. Jadi banyak anak muda yang kemudian bisa belajar tapi lewat akademisi. Mereka punya gelar dan ini bisa ditularkan. Kalau sekarang itu kan kayak mohon maaf kayak ekskul aja, yang mau silahkan dan itu di luar dari pendidikan yang ada secara resmi. Baik, ini ke Isma, ke Pak Tony nih kayaknya nih ya. Ini gimana nih Pak? Mungkin nggak kemudian kalau di Cirebon kayak Jogja punya isi gitu? Akademi Cirebon, Institut Cirebon ya. Iya. Ya, gimana nih? Menurut saya sangat memungkinkan sekali. Okay. Tugas PR-nya dari perguruan tinggi yang ada di Cirebon kira-kira seperti apa ya? Kenapa? Karena memang harus ada namanya dosennya, harus ada pengampunya yang memang memiliki latar belakang dari seniman dan tapi juga harus memiliki akademiknya, Mbak. Tidak hanya sebatas seniman saja, tetapi mereka juga memiliki akademik yang memang benar-benar diakui sehingga bisa membuka salah satu program studi lah minimal, bukan sebuah universitas, program studi minimal seperti, dan itu sangat memungkinkan sekali untuk perguruan tinggi di Kota Cirebon. Jadi memang mengingat Cirebon kayak akan budaya gitu ya Pak Kadis ya. Sayang kalau misalnya nanti tadi seperti yang Elang sampaikan mulai hilang begitu kan. Oke, baik. Selanjutnya ini kita sapa juga ada Mbak Putri di channel YouTube kita. Ini tanpa tempat ya. Ingin bertanya juga, senang sekali bicara soal museum. Tapi boleh nggak Pak, ini sebagai usul, ketika nanti museum ini dibuka, panggil artis Pak, biar lebih ramai katanya. Makanya Gen Z nih Mbak Putri ya. Ya, gimana Pak Kadis? Masukan dari warganya nih. Saya pikir begini. Cirebon juga punya banyak artis lah ya, gitu kan. Kita akan prioritaskan artis lokal lah. Setuju. Ya, karena ini momentum baik gitu kan, dan di tempat yang memang strategis, di hari jadi dengan dukungan semua stakeholder yang luar biasa. Insya Allah lah ini kalau semua orang menjadi duta ya, mempromosikan katakanlah museum ini. Penduduk Cirebon ini kalau kota aja kan sekitar 360 ribuan. Tapi tadi bicara tentang Cirebon itu bukan cuma kota. Ya mungkin hari ini aja yang merespon kegiatan kita ini banyak sekali nih tersebar ya. Jadi adalah kita keluarga besar. Kalau kita semua juga mempromosikan tentang Cirebon, ya saya bukan kepedean ya, kita sangat bisa bersaing dengan Jogja, dengan Solo. Kenapa? Karena kita secara apalagi geografis ya lebih dekat dengan Jakarta, Bandung yang notabene di sana adalah secara populasi ya, itu kan ngumpulnya di Jakarta dan Bandung, ya kan, masyarakat Indonesia ini. Jadi kita juga punya media transportasi yang semua darat, laut, udara ada nih, kayak Antimo, bukan nyebut merek ya, di skip aja, di skip. Semua kita ada, kita mau pakai jalur laut, kita pelabuhan ada di tengah kota. Jalur udara kita punya Cakrabuana, kita punya Kertajati. Jalur darat, ya mau kereta, mau mobil, semua akses tol lewat Cirebon. Jadi kita unggul sebetulnya, tinggal bagaimana tadi pelan-pelan ya, dengan semangat tentunya dan konsep yang jelas didukung oleh semua. Pemerintah juga nggak bisa sendiri tentunya gitu kan. Bismillah lah, insya Allah kita sangat bisa bersaing dengan Jogja, Solo, dan Bali bahkan. Amin, amin. Insya Allah bisa lebih baik gitu ya Pak. Amin. Selanjutnya kita sapa Pak Rahmat yang ada di Kesambi Dalam. Selamat pagi Bapak-bapak semua, sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, ini sekedar masukan untuk museum nanti, kalau boleh Pak dijadwal aja. Kan banyak anak sekolah tuh Pak. Itu dijadwal katanya Pak biar rame terus, dan ya sekarang itu kan semua main medsos ya Pak. Kalau kelihatannya rame orang jadi penasaran Pak. Terus kalau boleh juga sekalian ada untuk pembuatan topengnya walaupun cuma sebentar, kayak waktu batik itu loh Pak. Terima kasih. Baik, ini masukannya luar biasa nih Pak. Setuju, sangat setuju. Baik.
Jadi nanti langsung ya Pak eksekusi. Eksekusi lah. Makanya kita punya waktu nih 5 bulan lah ya. Tadi teman-teman pengrajin sedang memproduksi, Mama Ian, Bang Heri dan teman-teman lain menyiapkan juga terkait dengan narasi, ya kan. Mungkin nanti kami juga kerjasama dengan Poltekpar atau perguruan tinggi lain bagaimana ini secara teknologi ya ada kemudian informasi yang bisa di scan gitu kan, pakai scan barcode. Nanti untuk teman-teman di komunitas untuk tadi bikin workshopnya, kemudian menata eventnya, sangat bisa lah insya Allah. Amin, ya. amin. Kita punya cukup waktu untuk meng-create ini menjadi sebuah karya besar. Amin. Jadi ini nanti sosmednya juga udah siap ya Pak ya. Insya Allah. Baik, berikutnya ada juga Pak Dika di Perjuangan. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Senang sekali mendengar bahwa akan ada museum topeng Wayang Uwong yang ada di Cirebon. Yang saya ingin tanyakan, ini apakah Wayang Uwong itu berasal dari salah satu keraton atau semua keraton yang ada di Cirebon? Wah, elang nih bagiannya. Iya. Asal mulanya dari mana katanya Lang? Otomatis ini ada kaitannya dengan keraton dan tidak hanya satu keraton karena Cirebon memang leluhurnya kan satu, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, beliau menggunakan alat syiar itu melalui media tradisional. Ada wayang, ada topeng, ada gamelan. Nah, itu dia. Jadi otomatis ini ada benang merah antara keraton, semua keraton yang ada di Cirebon dengan seni Wayang Uwong tadi. Jadi ini memang keterikatan satu keraton dengan keraton yang lain, jelas. bukan dari satu keraton aja berarti. Betul, ya. betul. Oke, selanjutnya juga kita sapa lagi ada dari Mbak Mira di Gunung Sari. Selamat pagi semuanya, salam kenal, salam sehat. Saya ingin tanya bicara soal pariwisata, Cirebon itu Sabtu Minggu aja udah rame Pak, katanya. Apalagi kalau misalnya libur panjang, macet untuk daerah saya dan sekitarnya nih Pak. Kalau boleh jujur, ini sebenarnya apa sih yang bisa dikembangkan dari Cirebon biar paling tidak yang macet jangan di daerah-daerah itu aja. Terima kasih banyak. Isma ke Pak Tony dulu deh. Pak, ini lagi-lagi nih kalau warga kota Cirebon mungkin udah bosan ya ngelihat banyak macet, terutama daerah Gunung Sari dan sekitarnya. Ya Pak Kadis ya. Cipto itu kan udah, yaudahlah kalau Sabtu Minggu terus juga libur lumayan panjang 3 hari 4 hari macet. Nah, itu gimana nih Pak? Ini memang apakah ada yang dituju kuliner terutama ya Pak ya? Iya. Mana nih yang paling menonjol sebenarnya? Menurut saya sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Bagaimana kita cari solusinya gitu. Apalagi tadi Pak Agus sudah sampaikan sudah akan membuat 5 event lagi, betul, 5 kegiatan lagi yang notabene bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Apalagi kemarin akhir tahun kemarin di Keraton Kacerbonan membuka namanya Kampung Wisata Budaya, artinya tidak terkonsentrasi di dalam suatu titik, gitu kan. Nanti disebar ke beberapa titik, apalagi yang Pak Agus sampaikan, kita tidak bermain sendiri, kita bermainnya Cirebon Raya. Nah, disitulah kita bisa mengurai kemacetan seperti itu. Baik. Jadi perlahan tapi pasti akan. Ya, saya nambahkan. Baik, jadi memang saat ini memang konsentrasinya Cirebon ini terutama kuliner lah ya. Dan mereka rata-rata itu perjalanan kalau dari sisi dunia perhotelan barangkali masih cuma menginap semalam lah gitu ya. Karena memang tadi keterbatasan destinasi yang ada di kita. Maka tahun ini tadi saya sampaikan ada 5 setidaknya destinasi wisata baru. Pertama, mudah-mudahan museum. Amin. Yang kedua adalah alhamdulillah ini juga berkat ikhtiar dan doa kita semua. Tahun ini kita dapat kepercayaan dari pemerintah provinsi untuk mewujudkan Kampung Arab Banjunan. Baik, alhamdulillah. Jadi kami dalam beberapa hari kemarin sudah dapat keputusan bahwa kita akan dibantu membangun infrastruktur untuk kawasan Banjunan, ada 3 RW, nanti kawasan namanya Kampung Arab Banjunan. Alhamdulillah. Termasuk eventnya kita disupport selama 1 tahun. Ya, itu Kampung Arab. Ketiga yang sedang berproses adalah Kampung Wisata Kacerbonan. Ya. Kita launching di bulan September. Kemudian di Desember ini setidaknya sudah ada perubahan di beberapa titik.
di museum, kemudian di Sanggar Elang Heri. Elang Heri, kemudian ada beberapa signage yang ini semua dibantu oleh program sosial Bank Indonesia. Baik. Ini kita tidak berbeza APBD sebetulnya. Ya, luar biasa ya Pak ya. Semangat ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini berproses terus. Kemudian yang keempat, kami juga tahun ini akan merenovasi sedikit dan mengaktifkan Gedung Bundar. Jadi tahun 2023 yang di Kebumen itu ya Pak ya. Yang di belakang kami diserahkan tambahan tugas dari pimpinan, asetnya diserahkan ke kami di Disbudpar, dan tahun ini kami rencanakan merevitalisasi Gedung Bundar, kemudian nanti kita buat itu menjadi creative zone, jadi zona kreatif. Nanti mungkin banyak aktivitas di situ, karena insya Allah ini juga sebagai pendukung yang kelima, ini yang diikhtiarkan oleh pemilik adalah BAT. Alhamdulillah. Yang kemarin baru launching Car Free Day ya Pak. Jadi BAT ini sedang berproses terus dari tahun kemarin, dan momentum tahun 2024 ini adalah ulang tahunnya BAT dan Balai Kota yang ke-100 tahun. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua, ini sebenarnya pengen lanjut dialognya tapi sayang sekali waktunya tidak cukup. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Agus Sukmanjaya Sos, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon, Elang Ian Arifudin, pegiat dan pemerhati Topeng Cirebon, dan juga Pak Tony Ariwibowo, SST Par Empar, Akademisi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Sukses, ini lancar semuanya ya Pak ya. Oh siap, kami yang dengan senang hati. Sekali lagi semuanya lancar dan pastinya ini buat kebaikan masyarakat Kota Cirebon semua ya Pak ya. Baik pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda